Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Siti Meisarul. Saya adalah mahasiswi Universitas Pancasakti semester 5, Prodi PG PAUD. Kali ini saya akan coba membuat video presentasi tentang mata kuliah kurikulum pendidikan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Khairia MPD. Presentasi yang saya siapkan kali ini adalah perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Perkembangan kurikulum. Pelajaran 1. Sejak zaman kolonialisme, bangsa Indonesia sudah mengenal sekolah, yang tentu saja juga ada kurikulumnya. Setiap generasi memiliki sejarah kurikulum yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pelajaran 2. Dalam pengertian bahwa kurikulum di Indonesia kerap kali mengikuti kehendak pemimpin yang berkuasa ketika itu. Ketika masa kolonialisme, maka kurikulum yang berkembang disesuaikan dengan tujuan melanggengkan imperialisme. Begitu pula dengan beberapa masa setelahnya. Pelajaran ketiga. Dalam perjalanan sejarah sejak Indonesia merdeka atau tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Terakhir adalah 2013. Perkembangan kurikulum Orde Lama. Kurikulum 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, Leerplan, artinya rencana pelajaran, dan baru digunakan pada tahun 1950. Orientasi rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kurikulum 1952 sampai 1964. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut rencana pelajaran terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Namun, dalam kurikulum ini siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam pentransferan ilmu pengetahuan. Perkembangan kurikulum Orde Reformasi. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan tonggak awal pendidikan masa Orde Baru. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama, dengan suatu pertimbangan untuk tujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasarkan MBO, Manajemen by Objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP adalah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007 atau 2008. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia pada tahun ajaran 2013 atau 2014. Kurikulum 2013 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni pada kelas 1 dan 4 untuk tingkat sekolah dasar, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 10 untuk jenjang SMA atau SMK. Sedangkan pada tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan untuk SMP kelas 7 dan 8 dan SMA kelas 10 dan 11. Jumlah sekolah yang menjadi sekolah perintis adalah sebanyak 6.326 sekolah tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Demikian presentasi kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.